Nagari Sungai Tarap menjadi nagari yang ketiga yang didirikan di Minangkabau salapeh nagari Pariangan jo nagari limo kaum. Sungai Tarap ko selain sebagai nama untuk sebuah nagari, digunakan juga sebagai nama kecamatan. Sungai Tarap ko adalah salah satu dari 10 nagari yang membentuk kecamatan Sungai Tarap dan juga merupakan ibu kota kecamatan Sungai Tarap. Nagari Sungai Tarap terletak di sebelah timur Gunung Merapi, terletak di jalan yang menghubungkan kota Batu Sangkar dengan kota Bukit Tinggi dan kota Payakumbuh. Dan kini Nagari Sungai Tarap terbagi menjadi 4 jorong yang terdiri dari Jorong Sungai Tarap, Jorong Tiga Batuah, Jorong Kota Panjang, dan Jorong Kota Hiliang. Sesudah berdirinya Nagari Pariangan jo Dusun Tuo dan kini menjadi Nagari Pariangan jo nagari limo kaum, Datuk Katumangguangan membangun pula Nagari Sungai Tarap dengan menampilkan Datuk Bandara Putih sebagai kepala tradisi di Nagari Sungai Tarap. Sesudah perselisihan antara Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatian yang Sabatang dalam mempelawai pengaruh adiknya masing-masing yang berakhir di kejadian Batu Batikam, Datuk Katumangguangan akhirnya menetap di Nagari Sungai Tarap, sementara Datuk Perpatian yang Sabatang tinggal di Dusun Tuo atau Nagari Limo Kaum. Nagari Sungai Tarap kini terdiri dari 3 daerah adat dan 3 kelompok struktur adat. Yang pertama adalah daerah adat Sungai Tarap Salapan Batuah yang tersebar di seluruh jorong Sungai Tarap di Jorong Tiga Batuah. Ada 5 suku di jorong Sungai Tarap. Yang pertama yaitu suku Piliang Laweh, Piliang Sani, Bendang, Bodi, Manda Hiliang. Sementara 3 suku di jorong Tiga Batuah yaitu suku Piliang, Bendang, Jonan Agam. Struktur kepala nagari di kawasan adik Sungai Tarap Salapan Batuah yang pertama yaitu pimpinan adik nagari, yang kedua pimpinan suku adik, yang ketiga pimpinan Buah Paroi, dan yang keempat pimpinan Andiko. Yang kedua yaitu ada daerah adat Kota Panjang. Daerah adat Kota Panjang hanya mencakup jorong Kota Panjang saja. Kota Panjang mempunyai 4 suku, yaitu suku Piliang Payobada, suku Melayu Mandailing, suku Banuampu Kutiani, dan suku Jambak Picancang. Struktur pemangku adat yang ada di daerah yaitu ada Pucuk, ada Malin, ada Manti, Jodu Balang. Dan yang ketiga yaitu ada daerah Kota Hiliang. Kota Hiliang mempunyai 4 suku yang terdiri dari suku Koto, suku Piliang, suku Caniago, dan suku Bendang. Adapun asal-usul dari nama Nagari Sungai Tarap secara ringkas yaitu dahulu seiring berkembangnya waktu, masyarakat di Nagari Pariangan bertambah ramai, sedangkan nagarinya indah begitu luweh. Setelah bermusyawarah, Nenek Sri Maharaja Dirajo memindahkan sebagian orang ke daerah baru, dan setelah bule mufakai, mendakilah Nenek Sri Maharaja Dirajo ke puncak Gunung Merapi untuk mencari di tanah yang subur. Setibanya di puncak, Nenek Sri Maharaja Dirajo mengaliliangi untuk mencari di tanah yang kosong, dan dinampakkanlah ada tanah kosong yang ditumbuhi rimbo. Kemudian beliau turun dan bersama-sama pergi mencari tanah yang kosong tadi. Beliau dan rombongannya hanya menelusuri tepi Gunung Merapi saja, dan akhirnya beliau sampai di tanah yang kosong tadi dan segera memeriksa tanah itu. Rumah Banjong terletak di Nagari Paroi dan Gadang, Dusun Sungai Tarap, Nagari Sungai Tarap. Rumah Banjong adalah rumah adat kelarasan Kota Piliang di Minangkabau dan satu-satunya rumah Kota Piliang Gadang di Nagari Sungai Tarap dengan ciri khasnya babon dua, yaitu lantai-lantainya indah sama tinggi, melambangkan bahasa dalam kelarasan Kota Piliang seorang penghulu duduknya indah sama rendah, tegaknya indah sama tinggi. Artinya, kedudukan seorang penghulu di Kota Piliang punya tingkik-tingkik sesuai fungsinya masing-masing. Ada tonggak tergantung, terdapat 4 buah tiang rumah gadang dan tergantung dan indak tertanam di tanah atau pondasi, melambangkan peranan Cimando di Minangkabau. Copet indak bisa dahulu, lambe indak boleh kemudian, dan berarti segala yang akan dilakukan dek Cimando yang di rumah harus berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan penghulu atau tungganai. Kemudian ada kesenian.
Adapun kesenian tradisional yang masih berkembang di negara Sungai Tarap diantaranya yaitu ado randai, ado sile, ado tari piring, ado salong jorabab, dan ado tambua tasa. Permainan anak nagari yang paling terkenal di Sungai Tarap itu adalah pacu jawi. Pacu jawi itu adalah permainan anak nagari yang melibatkan sepasang jawi yang dipacu di dalam sawah yang baraya dan berlumpur, yang dikendalikan oleh seorang joki yang berpaci pada bajak kayu lalu berlari di dalam sawah yang berlumpur tadi. Pacu jawi merupakan tradisi di masyarakat Kabupaten Tanah Datar, di mana pacu jawi itu hanya diadakan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Tarap, Kecamatan Limakaum, Kecamatan Pariangan, dan Kecamatan Rambatan. Pacu jawi itu di Kecamatan Sungai Tarap memang acuk diadakan di Nagari Sungai Tarap. Beko pacu jawi itu diadakan sekali seminggu, yaitu pada hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut. Adat istiadat di Nagari Sungai Tarap. Untuk sistem pemerintahan adat, pemerintahannya dipimpin oleh datuk-datuk, nenek mama yang tergabung dalam kerapatan adat nagari atau KAN. Dalam musyawarah, datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cadek pandai, jobondo kandung mempunyai perannya masing-masing. Adapun tradisi lain yang masih kuat dan masih kental dan masih dilakukan sampai kini yaitu ada tradisi mandoa. Tradisi mandoa adalah ritual akhir sesudah ada orang yang meninggal di Minangkabau. Di Nagari Sungai Tarap dilakukan selama jangka waktu 110 hari, yaitu hari ke-3, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-4 balik, kemudian setiap 10 hari sampai mencapai 110 hari. Namun, di setiap dusun di Sungai Tarap itu mempunyai cara mendoa yang berbeda-beda dalam waktunya. Setelah itu ada tradisi kitanan atau sunat rasul, ada tradisi turun mandi, ada tradisi selawat dulang, dan ada tradisi khatam Al-Quran yang diadakan di TPA.